sahbihi ila akhiris zaman. Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di pagi yang penuh dengan rahmat Allah ini, marilah kita saling berdoa. Kalian saya doakan mudah-mudahan anak-anak diberikan kesehatan, diberikan lancar dalam belajar, cepat paham, diberikan rezeki yang barokah, diberikan sukses dunia. Sekarang kalian doakan Bu Yayu, semoga rezekinya barokah, umurnya panjang barokah, sehat walafiat, dan besok meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mulai presensi dari mulai absen pertama Adit Kristen ya, Alfariski Bima hadir, Anastasia Hadiro kalau perempuan, Andri Wicaksono hadir, Ani Hadiro, Arya hadir, Aisyah Aurel Hadiro, Azhara Mita Muhammad Hadiro, Azhara Nadifa Hadiro, Bagas hadir, Bintang Dita, Edra, Evi, Erin, Ezar Zaki, Dita Izin, Evi, Erin, Ezar,
Jericho. Hadir. Bramantyo. Faiz. Rizky. Zalfa. Nailia. Nora. Nenggi Santi. Nizar. Putra. Ranita. Ranita. Rasita. Rizky. Ganes. Vania. Berarti yang tidak masuk 2 Gita dan anak-anak, setelah kita berdoa, absensi, rapikan, semuanya bangku dirapikan, pakaiannya juga rapi. Setelah itu, anak-anak coba dibuka, di situ ada pantun. Coba kalian baca pantun, lalu kalian tulis. Jalan-jalan dengan Pak Hansip, makan soto bersama temannya. Janganlah kamu suka bergosip, akan banyak musuh akibatnya. Pergi ke pasar beli buah-buahan, buah kedondong dan buah kemiri. Ghibah jadi perbuatan menjijikkan, laksana makan bangkai saudara sendiri. Silakan kalian tulis pantun itu di buku. Tidak usah rame, tidak usah bisik. Kemudian setelah pantunnya kamu tulis, silakan kamu buat gambar ilustrasi. Ilustrasinya sederhana, gambarnya bagaimana itu? Misalnya kalian gambar bangkai yang menjijikkan karena dosa orang ghibah. Jadi kalau sudah menggambar, nanti langsung maju ke depan, saya kasih nilai. Siapa yang bisa menggambar dengan baik, lidah menjilat itu juga bagus. Pokoknya yang penting bisa menjelaskan. Tidak usah bagus-bagus gambar biasa. Maju aja. Males tahu. Siapa yang gambarnya selesai silakan maju. Ya. Ini teman kamu mau mengilustrasikan gambar yang sudah dibuat, judulnya pantun romantik ya. Yang berjudul apa? Ghibah. Ya, silakan. Bagaimana ilustrasi ghibah? Iya, gambar kamu ini apa? Gambarnya apa? Lidah menjilat. Lidah menjilat. Ya, lidah menjilat. Kenapa kok lidahnya menjilat? Karena Islam melarang ghibah. Nah, terus Islam melarang ghibah. Kalau ghibah? Ayo, kalau tidak bisa mengilustrasikan berarti turun dulu, ganti. Ya, ini teman kalian mau mengilustrasikan bagaimana pendapatnya tentang pantun yang berjudul menghindari ghibah dan menegakkan tabayun. Ghibah dilarang agama karena merupakan perbuatan keji. Orang yang ghibah sama seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sesama muslim. Setiap orang memiliki perasaan jijik dan tidak senang memakan daging saudaranya, apalagi yang sudah menjadi mayat. Orang yang berakal sehat pasti tidak mau memakan daging saudaranya walaupun dagingnya sudah dimasak. Ya, saya kasih nilai 98 untuk Anastasia tentang ilustrasi gambar. Ya, silakan. Ini nilainya masuk di keterampilan. Ya, silakan. Ini namanya Nora, mau mengilustrasikan gambar yang sesuai pantun tadi. Silakan. Ghibah dalam agama Islam termasuk perbuatan keji. Orang yang ghibah sama seperti orang yang makan daging bangkai saudaranya sesama muslim.
Setiap orang pasti memiliki perasaan jijik dan tidak senang memakan daging saudaranya sendiri, apalagi yang sudah menjadi mayat. Ya, saya kasih nilai 96 untuk Nora. Kalau bisa jangan niru yang depan ya. Kalau bisa segini. Ya, silakan. Ya, silakan. Mana apa nih? Gibah dilarang oleh Mana gambarnya? Gambarnya apa ini? Gibah dilarang oleh agama Islam karena gibah adalah perbuatan kecil. Menggibah sama dengan memakan saudaranya. Memakan bahkan saudaranya sendiri. Terus Sama dengan Anastasia tadi. Iya. Selain itu, Apa ya? Islam bisa salah. Banyak ceritanya. Kenapa orang Islam tidak boleh riba? Sebab riba itu merugikan orang lain. Jika kita tidak mau diribah, maka kita jangan menghibah teman. Banyak keterangannya, jangan campur madu. Raja madu. Terus Saya nilai 90 untuk Vanessa. Coba perhatikan, di situ ada mari bertafakur. Silakan dibaca 5 menit. Kalian membuat soal, terus di antara satu bangku ini siapa yang buat soal, siapa yang jawab. Setelah 5 menit, nanti kalian maju. Bagaimana ilustrasi jawaban atau soal kalian masing-masing di bangku 5 menit ya. Silakan salah satu anak membuat soal dan tetangganya menjawab. Silakan membuat soal. Saya tunggu 5 menit. karena kita hendaknya mencermati setiap informasi yang diterima supaya tidak tersesat dan ikut menyesatkan. Ya. Tabayun itu apa? Tabayun itu apa? Yang lainnya mendengarkan. Tabayun adalah siapa yang bisa tabayun? Ya. Ekvi. Bu, itu baca buku. Berdiri. Bu, itu baca buku, kita gak boleh. Ya, apa? Tabayun berarti mencari kebenaran. Tabayun berarti mencari kebenaran untuk menghindari Tabayun. Ya, Ekvi sudah menjawab. Tabayun mencari kebenaran, mencari informasi. Ya, apa? Tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti berita dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa. Ya. Jadi apa tadi pertanyaannya? Ulangi lagi. Tabayun. Pertanyaannya, Vanessa. Mengapa sikap tabayun penting untuk ditegakkan? Ya, karena kita hendaknya mencermati setiap informasi yang jawab siapa? Karena kita hendaknya mencermati setiap informasi yang diterima supaya tidak tersesat dan menyesatkan. Ya, coba anak dengarkan. Kalau ada anak yang hibah itu membicarakan temannya yang benar-benar dilaksanakan teman. Misal ada 2 temanmu pacaran. Ya. Lah, dia pacaran, kamu menangi. Terus kamu bilang ke seluruh teman sekelas, tak bilangi. Kemarin loh, Sania pacaran sama anak kelas 7 yang lain. Loh, kamu ketemunya di mana? Saya ketemu di alun-alun. Loh, kok bisa kamu menganggap kamu pacaran? Iya, soalnya dia bergandengan tangan. Nah, ini benar dilakukan oleh kedua temannya. Ya, tapi tetap tidak boleh diomongkan. Kalau misalnya disampaikan ke teman yang lain, maka itu namanya ghibah. Paham anak-anak ya? Sudah duduk.
Berarti Vanessa nanti sudah tidak boleh maju karena nilainya sudah 100. Pak Vanessa, Anastasia. Vanessa nilainya 95, saya tambah 5. Nah, silakan. Ya, kelompoknya siapa? Ya, saya di sini. Nah, ini teman kamu mau membacakan soal dan salah satunya menjawab. Silakan. Fitnah terkadang disebutkan sebagai apa? Nah, kalau seperti Dan apa yang dimaksud itu, dengan fitnah? ini, mengapa kita sebagai orang Islam tidak diperbolehkan fitnah? Begitu. Soalnya duduk dulu. Ayo kasih kesempatan yang lain. Siapa yang maju? Ini Bu Reja. Dan Vanessa tadi sudah sesuai. Jadi pertanyaannya itu yang mengandung diskusi. Jangan pertanyaan yang singkat. Apa arti fitnah? Itu kurang sempurna. Kamu baca coba. Mari bertafakur. Kalian pasti sudah tahu dan sudah tidak aneh lagi bahwa zaman modern banyak kemajuan di bidang teknologi informasi. Setiap hari kita disuguhi berbagai informasi oleh beragam media, baik berupa informasi ringan hingga informasi yang berat. Ya, sehingga informasi ini kadang-kadang benar dan kadang-kadang hoax. Nah, ini bisa kalian jadikan pertanyaan, sehingga nanti salah satu dari teman kamu membuat pertanyaan, yang lainnya sampingnya menjawab. Ayo, siapa yang maju lagi? Seperti Tata sama Vanessa tadi. Ayo. Ya, silakan. Pertanyaannya ini, yang mari bertafakur ya, sesuaikan. Ya, silakan. Mengapa sumber informasi harus dipastikan dengan benar? Ya, dibuka. Karena hal ini dilakukan agar tidak terjadi fitnah dan menimbulkan peristiwa yang bersama. Ya, tadi pertanyaannya tentang informasi. Ya, diulangi lagi. Yang jelas, kalau ini suaranya yang Mengapa jelas. sumber informasi harus dipastikan dengan benar? Ya, sumber informasi itu harus dipastikan dengan benar. Apa artinya tadi? Tabayun. Tabayun itu apa? Mencari sumber informasi. Tabayun itu bertanya, menanyakan tentang sesuatu, mencari informasi tentang kebenaran berita. Tabayun itu bertanya kepada orang yang tadi dibicarakan. Ya, itu tadi kan sudah saya kasih contoh ya. Yes. Ini namanya Ranita, sekarang dijawab. Ya, kenapa kok adanya tabayun? Biar tahu kebenarannya dan tidak terjadi permusuhan. Sebab kadang-kadang orang bicara itu suka ngawur, kadang-kadang salah dibenarkan, benar disalahkan. Ya, silakan duduk. Kurang satu lagi, siapa yang mau maju? Kelompoknya siapa? Sesuai dengan yang mari bertafakur. Banyak informasi hoax. Ya, di Facebook, di YouTube, kadang-kadang informasi itu kurang tepat. Nah, kalian harus bisa menyaring bagaimana informasi ini biar tahu bahwa apa benar. Ya, jadi kalau masih hoax jangan langsung di-share. Ya, jadi diteliti dulu ini benar apa salah. Ya, itu ya. Sudah, tidak ada yang maju. Satu lagi. Satu lagi. Ya, silakan. Aurel sama Rasita. Dibuka maskernya. Siapa yang
membuat soal? Ya. Ya. Bagaimana soalnya dibaca? Jangan ditutupi. Bagaimana cara mencegah berita hoax? Dengan cara mengantisipasi berita hoax, hati-hati dengan ide provokatif. Provokatif. Provo. Provo apa provo? Provokator atau provokatif. Cermati alamat situs, periksa fakta, cek Jangan ditutup. dan foto, Ya, dan biar ikut anak-anak serta grup mendengar. diskusi anti hoax. Anak-anak sudah paham? Sudah paham? Apa? Karena kurang jelas, makanya kamu tanya sudah paham yang diomongkan anak dua ini? Sudah, apa maksudnya? Cara mengantisipasi berita. Ya, cara mengantisipasi berita. Nah, jawabannya apa tadi? Cermati situsnya. Terus apa lagi? Hati-hati dalam melihat judul. Judulnya ini provokator apa tidak? Ya. Terus apa? Oh, sudah. Ya, silakan duduk. Siapa? Razita sama Aisyah. Ya. Razita. Ada yang maju lagi? Saya kasih kesempatan buat satu orang. Ya, Evi sama. Ya. Mari bertafakur, silakan. Mengapa sikap tabayun penting untuk diterapkan? Ya, mengapa sifat tabayun penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa? Karena tabayun dapat membenarkan suatu informasi yang sebelumnya pernah dibicarakan seseorang. Ya, ada temanmu berbicara hibah. Apa hibah itu? Membicarakan seseorang yang benar-benar terjadi, sungguh-sungguh dia melaksanakan dosa, melaksanakan keliru. Itu namanya hibah. Terus kamu hibahkan. Sudah dihibah, terus salah satu teman ada yang tidak percaya. Masa sih Vanessa sama Anastasia itu kemarin bertengkar ya, Mbak? Tak bilang ya, kemarin Anastasia sama Vanessa itu bertengkar hebat loh, sampai cakar-cakaran loh. Tidak percaya, masa sih Vanessa sama Anastasia ini loh akrab, kemana-mana berdua, ke kantin berdua, ke masjid berdua. Masa saya tak tanya Vanessa? Aurel tanya ke Vanessa yang lebih dekat. Nes, aku tanya ya, ini namanya tabayun kalau tanya. Ya. Kan cepu ya? Ya, jadi ditanya, apa benar kalian kemarin tuh sampai cakar-cakaran bertengkar sama Anastasia? Nah, ini Aurel tanya, dijawab sama Vanessa. Enggak kok, siapa yang cakar-cakaran? Loh, kemarin Fania yang bilang. Loh, iya tak? Nah, jadi kalau sudah tabayun, sudah dijawab, sudah tidak panjang-panjang lagi, sudah diam, ya wes sudah diam. Nanti Fania tak bilang aneh, anak-anak yang kemarin bilang itu tak bilang aneh kalau kalian tidak bertengkar lah, sehingga kebenaran itu datang dari tabayun. Makanya manfaatnya tabayun itu banyak sekali. Tabayun itu bertanya kepada seseorang yang diperbincangkan sehingga bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya, terima kasih. Baik, untuk sebelum kita tutup ya pembelajaran pada siang hari ini, saya bertanya, langsung saya tanya, barangkali yang bisa menjawab ya, kalian nanti angkat tangan ya. Coba perhatikan. Yang belum maju aja ya. Vanessa boleh? Vanessa boleh. Saya boleh. Belum, enggak boleh. Anastasia kan sudah 100 nilainya. Kenapa riba dilarang oleh agama? Silakan yang bisa angkat tangan langsung. Iqmal. Keras. Riba Karena dilarang
dikarenakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang sempurna. Ya, Vanessa. Karena merupakan perbuatan keji, orang yang giba sama seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sesama muslim. Setiap orang memiliki perasaan jijik dan tidak senang memakan daging saudaranya, apalagi yang sudah menjadi mayat. Orang yang berakal sehat pasti tidak mau memakan daging saudaranya walaupun dagingnya segar dan sudah dimasak. Ya, berarti saya tambah nilai 5 ya. Jadi totalnya 100. Yang lainnya kok diam aja. Kamu tidak dapat nilai loh. Diam. Berarti Vanessa sama Anastasia sama-sama 100. Soal kedua, bagaimana cara menghindari sebutkan 3 macam. Nih, sing keras. Ini Bu. Kurang sempurna. Ya, belakang. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang menggunjing saudaranya. Ya. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan berusaha memperbaikinya. Iya, sempurna. Nomor berapa? 9. 98. Oh, 95. Melihat ya? Boleh lihat sebenarnya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Perhatikan. Apa perbedaan libat dan kritik ya? Kata-kata atau ucapan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Kamu mau jawab libat dan kritik ya? Sing meneng-meneng rek dikai coba ada sing kendel-kendel. Ayo, kamu tadi angkat tangan. Silakan jawab. Dibuka maskernya. Siapa tadi yang menjawab itu tadi? Wanita. Ranita tadi 95, saya tambah 5 sehingga 100. Silakan perbedaan ghibah dan kritik. Ghibah adalah Boleh melihat tidak apa-apa. Kalau melihat sama tidak melihat nanti beda. Tidak apa-apa. Apa ghibah tadi? adalah perbuatan Membicarakan aib seseorang dengan maksud menjatuhkan orang tua. Ya, terus kalau kritik Adalah membicarakan keburukan orang lain dengan maksud ingin orang tersebut memperbaiki dirinya. jadi kalau kamu mengkritik itu berarti memperbaiki temanmu. Kamu sayang dengan temanmu sehingga dikritik. Kritik itu kritik membangun ya. Ya, saya kasih nilai untuk Azamra kita 90. Siapa lagi yang mau menjawab bedanya ghibah dengan kritik? Aisyah. Ya, Aisyah Aurel. Yang keras. Ghibah adalah mengunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi atau membantu perbaikan kerjaan. Ya, saya tambah 3, nilainya 98. Bedanya kalau Aurel melihat semuanya, kalau Zara minta tadi yang atas tidak lihat, yang bawah tidak melihat, tapi yang bawah jawabannya salah. Sehingga nilainya saya kurangi 10. Yang itu saya tambah, tadi nilainya 95 ditambah 3. Siapa yang mau menambah nilai lagi? Ya, mengapa kita tidak boleh ghibah? Razita. Apa? Karena yang pertanyaan awal tadi sudah saya ulangi kembali. Yang keras ya, yang keras. Merupakan perbuatan keji. Orang yang ghibah sama seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sesama muslim. Setiap orang memiliki perasaan jijik dan tidak senang memakan daging saudaranya.
apalagi yang sudah menjadi mayat. Orang yang berakal sehat pasti tidak akan mau memakan daging saudaranya walaupun dagingnya segar dan sudah dimasak. Ya, sejak untuk materi hari ini saya rasa cukup. Ya, apa yang perlu diingat anak-anak? Kata kuncinya tadi, riba, tabayun, kritik, ya, atau fitnah. Nah, apa riba? Membicarakan keburukan seseorang yang seseorang itu benar-benar melakukannya. Kalau fitnah, membicarakan seseorang tanpa dasar, ya, tidak ada bukti. Jadi mengada-ngada, itu namanya fitnah. Nah, kalau kritik, proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu ya. Nah, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, dan kalau kalian punya teman, alangkah baiknya jangan dilibat, jangan difitnah, tapi yang sering dikritik untuk meningkatkan kualitas diri dengan kritik-kritik, tapi membangun, bukan menjatuhkan. Kritik itu harus membangun sehingga orang teman kita ini berpikir bagaimana kita ini jadi orang yang lebih baik setiap harinya. Ya. Terus yang terakhir apa tadi? Tabayun. Apa tabayun? Nah, menyeleksi berita. Berita ini benar apa salah? Terus ditanyakan atau menghadap kepada seseorang yang dibicarakan sehingga tahu beritanya, berita ini hoax apa berita ini memang benar. Ya, terima kasih. Untuk yang lain silakan dikumpulkan pekerjaannya untuk saya kasih nilai. Saya juga, Bu. Iya. Saya juga, Bu. Iya. Yo. Siapa yang belum? Saya bentar, Bu. Ayo. Ya apa Sedit? Ayo, enggak boleh keras-keras. Ayo. Ya itu yang Siapa yang belum selesai pekerjaannya? Dua-duanya. Mengapa tabayun sangat berarti untuk mengenai hoax? Siapa ini? Dini. Maksudnya apa Dini? Mengapa tabayun sangat berarti? Hah? Mengapa sumber informasi harus dipastikan dengan benar? Ini dilakukan agar Dini nomor absen berapa? 34. Kelompoknya siapa tadi Dini? Lo kok 34? 34 itu Rasita. 33 Ranita Dini. Ya. Ini bukunya siapa? Tidak ada namanya. Neng Irsanti. Sikap tabayun apa penting bagi seseorang? Penting karena tabayun berguna untuk mencari informasi yang benar supaya tidak tersesat dan ikut menyesatkan. Ya betul. Irsanti pasangannya siapa tadi? Irsanti pasangannya Zara ya. Saramita ya. Berarti Saramita tadi ikut menjawab. Saya kasih tambahan 6 sehingga nilainya 96. Irsanti 90. Ini bukunya yang sudah saya kembalikan. Ini yang sudah saya kembalikan. Ini bukunya siapa? Tidak ada namanya. Jericho. Apa yang dimaksud dengan tabayun? Tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Ini pertanyaannya terlalu singkat ya. Jericho, saya kasih nilai 85. Tadi pasangannya siapa Jericho? Jericho 85 sama Heru. Heru. Sudah, kalau sudah silakan diambil.
manusia dianggap sebagai apa? Loh, kok bisa jebus gini? Jawaban hiburan dan kebutuhan manusia menjadi siaran. Masuk kamu ini, Andre. Ayo. Ini masih di bawah KKM ini. Dibenarkan lagi ya, nanti ya. Masih saya kasih nilai 78 ini. Andre sama Ezar ya. Ezar sama Andre. Jangan ngawur, dilihat, dibaca bukunya dulu. Ini diambil bukunya. Guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis.